Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada part 1 pada pekan yang lalu, Ustadz telah menerangkan secara garis besar akan bentuk-bentuk kenikmatan yang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang ada satu kenikmatan yang sengaja belum Ustadz sebutkan. Yang Ustadz maksud yakni bidadari, para bidadari, atau bagi kaum perempuan para bidadara, ya. Yang mana tentunya kenapa Ustadz pada part 1 kemarin atau pekan yang lalu kenapa kok tidak menyampaikan? Karena persoalan bidadari ini pasti akan membuat setiap manusia akan benar-benar menginginkannya. Akan benar-benar memilikinya. Karena para bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu matanya sangat cantik jelita. Kecantikannya tiada tandingnya. Bahkan secantik-cantiknya wanita tercantik di dunia, itu lebih cantik bidadari atau bidadara versi laki-laki yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau yang perempuan bidadari berarti lebih cantik. Kalau yang laki-laki bidadara berarti lebih ganteng, ya. Yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jemaah sekalian, yuk mari kita simak kajian pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 sampai 108. Yuk jamaah sekalian yang memiliki Al-Quran silahkan dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Masya Allah. Jamaah sekalian, ternyata surga Firdaus
itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan. Baik kebajikan itu dalam bentuk yang kecil, sederhana, misalnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, menyingkirkan paku, menyingkirkan kayu, atau menyingkirkan apa yang menjadi gangguan jalan, atau ketika saudaranya bersin, husing, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah, lalu kita membalas yarhamukallah, lalu yang bersin membalas lagi dengan ucapan yahdikumullah. Itu hal-hal sepele jemaah sekalian. Namun kalau kita sebagai umat Islam konsisten senantiasa mengerjakan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga Firdaus kepada kita. Jadi kuncinya konsisten jemaah sekalian. Konsisten dalam semua hal, dalam semua aspek. Konsisten dalam berbuat kebaikan. Konsisten menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Mereka kekal di dalam surga Firdaus dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Nah ini jemaah sekalian. Dulu waktu 41 sudah Ustadz terangkan, di surga itu banyak sekali berbagai macam buah-buahan. Di surga banyak berbagai macam hidangan. Di surga banyak sekali berbagai bentuk sungai. Di surga banyak sekali pohon-pohon yang rindang dan menyejukkan. Di surga banyak sekali bangunan-bangunan yang terbuat dari permata emas dan sebagainya. Apalagi di surga juga banyak para bidadari yang cantik jelita, yang kecantikannya itu lebih kali lipat dari cantiknya wanita dunia. Begitu pula yang ganteng, lebih ganteng berkali-kali lipat dari laki-laki terganteng di muka bumi. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yakni orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, ternyata nanti di hari akhir nanti kita akan tinggal di surga itu kekal selama-lamanya. Nggak hanya sesaat, nggak hanya satu musim, nggak hanya satu abad, bahkan kekal selama-lamanya. Bahkan ketika kita nanti tinggal di surganya Allah, kita sama sekali tidak pengen keluar dari surganya Allah. Betah jemaah sekalian. Kemarin sudah Ustadz contohkan pada part pertama. Di dalam Quran surat Al-Waqi'ah dan di dalam Quran surat Ar-Rahman, kalau kita mengambil buah dari surga, kita petik, cetek, maka setelah itu, seketika itu muncullah buah yang baru. Ini jemaah sekalian ada di Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqi'ah. Kita petik lagi, cetek, langsung muncul buah yang baru menggantikan buah yang lama. Jadi semua buah-buahan yang baru kita petik akan langsung muncul buah yang baru menggantikan buah yang lama.
Dan kita ya akan makan buah-buahan yang enak sekali, yang manis sekali sampai kita merasa bahagia dan gembira. Namun jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan tema kali ini, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, kalau Ustadz terangkan di dalam Quran surat Al-Waqi'ah maupun surat Ar-Rahman, di rumah kita itu sudah, mohon maaf ini bukan, kita pikirannya jangan ngeres dulu ya jemaah sekalian. Di rumah kita itu sudah menunggu ribuan bidadari jamaah sekalian. Ya. Baik bidadari itu sedang nyambut di belakang pintu, baik bidadari itu sudah menunggu kita di kursi meja, ya, di kursi kita di ruang tamu ya istilahnya. Maupun bidadari yang sudah menunggu di depan kita jamaah sekalian. Ya. Kita masuk ke rumah kita yang Allah ciptakan, rumah kita terbuat dari emas, bahkan permata. Kita ketok pintu, assalamualaikum. Dibuka, yang buka bidadari cantik jelita. Kita duduk, mau duduk, di samping kita sudah ada bidadari yang menunggu, menemani kita jemaah sekalian. Bahkan jemaah sekalian, kita mau masuk kamar, di dalam kamar sudah ada bidadari yang siap menemani kita dan siap membahagiakan kita. Masya Allah. Jemaah sekalian, masa ya kita nggak mau masuk surga ya jemaah sekalian. Begitu indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jemaah sekalian, silahkan dilihat di dalam Quran surat Al-Waqi'ah dan di dalam Quran surat Ar-Rahman. Apa yang Ustaz sampaikan ini berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sekarang kita coba mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqamas salata wa shoma ramadhana mohon maaf ya, ini Ustadz bacanya terlalu semangat. Wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannata jahada fi sabilillahi au jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afala tubashshirun nasa qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillahi ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ardi fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati arahu fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannah. Qala Muhammad Fulaih an abihi wa fawqahu arsyur rahman. Artinya dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Baik apakah dia berjihad di jalan Allah ataukah dia hanya duduk tinggal di tempat di mana dilahirkan. Itu jamaah sekalian. Ternyata untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu mudah sekali jamaah sekalian. Kata Nabi, cukup kita beriman kepada Allah
namun mengimani baik lahir maupun batin jemaah sekalian. Jangan iman hanya di mulut tapi dalam praktiknya tidak. Jangan iman lahir saja tapi batin tidak. Atau iman hanya di batin lahirnya tidak. Jangan. Iman harus lahir dan batin. Iman harus dalam ucapan maupun perbuatan. Lalu kata Nabi, barang siapa yang juga menegakkan sholat, sholatnya nggak bolong-bolong, yakni sholat 5 waktu. Berpuasa bulan Ramadan, puasa Ramadannya nggak bolong-bolong, ya kecuali ada uzur syar'i jemaah sekalian. Ya, kalau kita nggak puasa Ramadan ada uzur syar'i, misalnya kaum perempuan haid, ya, nifas, atau misalnya karena sakit yang bertahun-tahun sulit sembuhnya, atau kita dalam kondisi sakit ringan tapi sulit untuk berpuasa, ya maka itu lain lagi ya. Kalau kita memang mampu puasa Ramadan penuh tanpa ada bolong-bolong, kemudian tadi kita benar-benar beriman baik lahir maupun batin, baik secara lafaz maupun tindakan, begitu pula kita rutin sholat 5 waktu, insya Allah ya kata Nabi Muhammad SAW, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ternyata tips masuk surga itu gampang jemaah sekalian. Kalau tadi di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108, siapa yang konsisten menebarkan kebaikan, melakukan kebaikan, konsisten jemaah sekalian, insya Allah kita juga dapat jaminan surganya Allah. Kalau di dalam hadis ini, siapa yang beriman secara lahir maupun batin, siapa yang beriman secara lafaz maupun dalam tindakan, lalu juga rutin sholat 5 waktunya nggak bolong-bolong, lalu juga berpuasa Ramadan, kecuali kalau dalam kondisi sakit atau sulit, lalu tidak berpuasa, ya insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin surga bagi kita semua. Mudah sekali jemaah sekalian untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, baik apakah dia berjihad di jalan Allah atau dia hanya duduk tinggal di tempat di mana ia duduk. Baik orang tersebut sedang berjihad di jalan Allah maupun orang tersebut sedang duduk di tempat tinggalnya, kalau dia beriman secara lahir maupun batin, secara lafaz maupun tindakan, kalau dia rutin melaksanakan sholat 5 waktu, kalau dia puasa Ramadannya penuh, insya Allah pasti akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak seharusnya kami menyampaikan berita ini, sabda ini dari engkau wahai Rasul kepada semua orang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat atau kedudukan yang Allah menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Ternyata jamaah sekalian, Allah sudah menyiapkan ya 100 derajat atau kedudukan bagi para mujahidullah. Ya. Ternyata bagi para mujahidullah itu telah disiapkan 100 derajat di surganya Allah. Mujahidullah itu siapa-siapa saja? Ya tentunya orang yang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah, di bangku kuliah, di bimbel,
yang mana semuanya diniatkan karena Allah, maka dia termasuk mujahidullah fil ilmi. Begitu pula orang yang sedang membantu rakyat Palestina di medan peperangan sana, maka mereka disebut juga mujahidullah, ya. Tapi mujahidullah, ya, fil harbi, dalam peperangan. Begitu pula seorang suami yang mencari nafkah kepada istrinya, maka juga dia mujahidullah. Mujahidullah untuk istri dan anaknya, diniatkan karena Allah Subhanahu. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mujahidullah itu jamaah sekalian maknanya luas sekali. Yang mana apapun bentuk kita, apapun aktivitas kita, selama aktivitas itu bersifat positif, selama aktivitas itu dalam kebaikan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka itu disebut dengan mujahidullah, orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk itu bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, makanya kalau kita berdoa, minta agar kita masuk surga Firdaus. Jangan nanggung-nanggung kata Nabi. Jadi jangan hanya minta, ya Allah masukkanlah saya surga Aden, ya Allah masukkanlah saya surga An-Naim. Jangan nanggung-nanggung kata Nabi. Mintalah kita masuk surga Firdaus. Kenapa jamaah sekalian? Seandainya doa kita meleset, setidak-tidaknya melesetnya ke surga Aden, surga An-Naim. Seperti itu jamaah sekalian. Ya kalau kita mintanya, ya Allah masukkanlah saya surga apapun ya Allah. Misalnya mintanya surga Aden atau surga Naim. Ternyata doa kita meleset. Ternyata kita malah masuk neraka jamaah sekalian. Ya maka kita sia-sia kita berdoanya. Makanya doa harus yang tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, minta langsung itu surga Firdaus. Seandainya meleset, kita masih tetap masuk surganya Allah. Baik surga di bawahnya Firdaus, baik yang surga Naim, Aden dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itu ada singgasananya Allah. Masya Allah. Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah melihat di atas surga Firdaus itu ada arsyinya Allah. Ada singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu di mana darinya itu mengalir sungai-sungai surga. Jadi jamaah sekalian, kalau di dalam hadis-hadis sahih itu arsy itu adalah tempat tertinggi di alam semesta. Itu ada di situ ada singgasananya Allah. Nah, di dalam singgasananya Allah itu lalu dari situlah mengalir sungai-sungai yang ke arah surga. Pada saat yang lalu pada part pertama Ustadz sudah menyampaikan bahwasanya di surga itu ada sungai madu. Ya. Kemudian bahwasanya di surga itu ada sungai arak. Dan bahwasanya di surga itu ada sungai susu. Dan bahwasanya di surga itu ada sungai air yang murni, yang benar-benar air yang sesungguhnya, yang senyatanya. Yang mana 4 sungai ini semuanya bermuara dari singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya.
nomor hadis 2581 atau nomor hadis 2790. Jadi semua sekalian silakan dicek apa yang Ustadz Jati sampaikan. Benar nggak ada di nomor hadis 2581 atau nomor hadis 2790. Begitu pula juga terdapat di nomor hadis 6873 atau nomor hadis 7423. Hadisnya sahih jamaah sekalian. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis yang kedua. Ini Ustadz bacakan Indonesianya saja ya jamaah sekalian. Karena ini kalau Ustadz bacakan nanti panjang pula. Ya, menghabiskan waktu. Dari Hakim bin Muawiyah. Dari ayahnya. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di surga Firdaus. Ada samudra air. Ada samudra madu. Ada samudra susu dan ada samudra khomer. Nah, ini jemaah sekalian. Tadi udah Ustadz terangkan. Ini ada hadisnya jemaah sekalian. Ustadz di sini bukan asbun asal bunyi. Ada hadisnya. Selanjutnya ada sungai-sungai yang bercabang di mana-mana. Nah, ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata perawi, orang yang mengeluarkan hadis ini, kata Abu Isa. Abu Isa ini kunyahnya Imam At-Tirmidzi. Ya, Abu Isa itu kunyahnya Imam At-Tirmidzi. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini berkualitas hasan lagi sahih. Kemudian jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, hadis ini dinilai hasan sahih oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi, juga dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Jadi Al-Hafidz At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Jami' min Sunan At-Tirmidzinya nomor hadis 2494 atau nomor hadis 2571. Jemaah sekalian yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi silakan dibuka. Nomor hadis 2494 atau nomor hadis 2571. Kalau punya kitab Sahih Ibnu Hibban silakan dilihat nomor hadis 7409. Ini ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban, kemudian Al-Hafidz As-Suyuti, Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Nah, ini jemaah sekalian. Ternyata hadis ini meskipun tidak berasal dari Sahihain, namun hadis ini juga hadis sahih. Karena dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban, Al-Hafidz As-Suyuti, Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Bahkan tadi kata Al-Hafidz At-Tirmidzi hadisnya, hadis yang beliau riwayatkan itu berkualitas hasan lagi sahih. Untuk itu jamaah sekalian, jangan meragukan kesahihan hadis yang Ustaz sebutkan ini. Yang mana tadi hadisnya bahwa saya menerangkan kepada kita, di surga Firdaus itu ternyata ada samudra. Ada telaga istilahnya jamaah sekalian. Ada samudra atau telaga. Telaga apa saja Ustaz? Telaganya diantaranya ada telaga susu, ada telaga madu, kemudian ada telaga arak, kemudian ada telaga air yang ini diberi nama lain yakni telaga Al-Kautsar, Samudra Al-Kautsar. Ya. Jadi telaga susu atau samudra susu itu susunya lebih manis dari susunya dunia. Telaga arak atau samudra arak, kalau kita meminumnya ini tidak akan pernah memabukkan. Karena arak di akhirat itu tidak memabukkan.
alias halalan thayyiban, sedangkan arak di dunia itu memabukkan alias haram sekali. Lalu ada juga jamaah sekalian, di surga itu ada namanya telaga Al-Kautsar. Ya, ada telaga Al-Kautsar yang mana airnya ini benar-benar air murni yang nanti akan Ustadz terangkan dalam sesi selanjutnya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sehingga di surga Firdaus ternyata ada 4 macam air sungai. Ada 4 macam sungai, ada 4 macam telaga, ada 4 macam samudra. Yakni tadi telaga susu atau samudra susu, telaga Al-Kautsar atau samudra Al-Kautsar, telaga madu atau samudra madu, dan ada telaga Homer atau samudra Homer. Mari kita simak setelah tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang berbahagia, kita lanjut ke hadis selanjutnya, yakni Ustadz lagi-lagi bacakan Indonesianya saja. Karena kalau sambil Arabnya, wah ini bisa berepisode-episode, nggak akan selesai jemaah sekalian ya. Butuh waktu yang lama maksudnya. Mohon maaf, Ustadz salah ngomong berarti. Mohon maaf, membutuhkan waktu yang lama, bukan nggak akan selesai ya. Ustadz kadang mohon maaf keceplosan ngomong yang menurut jamaah sekalian tentunya kurang tepat ya, tidak tepat ya. Dari Muharib bin Disar dari Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar bin Al-Khattab, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Nah ini tadi, karena tadi sungai di dalam surga ada 4 macam sungainya ya. Salah satunya namanya sungai air. Sungai air ini disebut dengan nama lain sungai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, samudra Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Kedua tepinya terbuat dari emas. Masya Allah, jemaah sekalian. Ternyata tepinya sungai Al-Kautsar, tepinya samudra Al-Kautsar, tepinya telaga Al-Kautsar itu terbuat dari emas. Tepi-tepinya, ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya itu terbuat dari emas. Masya Allah. Ya, jamaah sekalian, siapa yang sanggup membuat tepi sekelas samudra, sekelas telaga, sekelas sungai yang terbuat dari emas? Alirannya terbuat dari yakut. Masya Allah. Yakut itu adalah perhiasan yang sangat-sangat mahal dan berharga. Yakut dan mutiara. Masya Allah. Ternyata ya jamaah sekalian, tadi tepinya terbuat dari emas. Alirannya ya itu terbuat dari yakut dan mutiara. Masya Allah. Tanahnya adalah misk yang paling wangi. Masya Allah. Bahkan di riwayat lain, riwayat At-Tirmidzi, itu terbuat dari debunya itu dari minyak kasturi jamaah sekalian. Masya Allah. Ya, jamaah sekalian, telaga Al-Kautsar itu debunya terbuat dari minyak kasturi. Kemudian aliran telaga Al-Kautsar ini terbuat dari yakut dan mutiara. Masya Allah. Ya, kalau kita sudah di surga jamaah sekalian, kita nggak ada niat pengen ngerampok ya telaga Al-Kautsar ya kan. Di situ ada ada yakut, ada mutiara, ada emas. Kita nggak ada niat pengen seperti itu, nggak ada. Ya karena kita sudah disucikan oleh Allah dari segala hawa nafsu yang tidak baik. Kemudian tanahnya adalah misk yang paling wangi. Masya Allah jamaah sekalian, tanah yang ada di telaga Al-Kautsar jamaah sekalian itu adalah minyak misk yang paling wangi. Berarti kalau kita ke Al-Kautsar itu
Masya Allah, betah jamaah sekalian, kita nggak mau pergi ke tempat-tempat yang lain karena di situ baunya harum, wangi, ya. Nggak kayak seperti kita misalnya di KRL itu ya jamaah sekalian ya. Itu baunya agak sepet jamaah sekalian ya, tapi mungkin termasuk ustadz juga, mohon maaf jamaah sekalian. Kemudian dan airnya lebih manis daripada madu serta lebih putih daripada salju. Masya Allah, jemaah sekalian coba ya, air telaga Al-Kautsar itu lebih manis dari madu jemaah sekalian. Kita kalau minum madu, Masya Allah, manis sekali. Ini kata Nabi Muhammad SAW, lebih manis dari madu, air telaga Al-Kautsar. Serta lebih putih daripada salju. Airnya ternyata lebih putih dari salju jemaah sekalian. Masya Allah, makanya sungguh beruntung siapa yang bisa tinggal di surganya Allah dan berada di telaga Al-Kautsar. Sangat-sangat beruntung ya Allah. Ustadz sangat-sangat mendambakan ingin berada selalu di telaga Al-Kautsar. Bahkan Ustadz kalau punya cita-cita, ya Allah, tolong ciptakanlah, bangunkanlah rumahku di telaga Al-Kautsar ya Allah. Di lingkungan telaga Al-Kautsar ya Allah. Ya Allah, buatkanlah istana semegah-megahnya bagiku dan keluargaku di telaga Al-Kautsar. Karena puncaknya kenikmatan surganya Allah adalah di telaga Al-Kautsar. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Hadis ini berkualitas hasan sahih, riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majahnya, nomor hadis 4325 atau nomor hadis 4334. Jadi jemaah sekalian, silakan dicari di nomor hadis 4325. Kalau nggak ada, dicari di nomor hadis 4334. Pasti ada. Ya, kalau nggak ada di nomor 4334, cari di 4325. Kalau nggak ada di 4325, cari di 4334. Ya, pasti ada di salah satu nomor ini. Kemudian nomor ini, nah ini ya jamaah sekalian, nomor hadis ini juga ada, atau hadis ini juga ada di riwayat At-Tirmizi ya, namanya kitab Jami' min Sunan At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, nomor hadis 3284 atau nomor hadis 3361. Serta hadis ini yang tadi Ustadz sebutkan, sampaikan, ini dinilai hasan sahih oleh Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi. Ini adalah Al-Hafidh Al-Iraqi, ini adalah gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Al-Hafidh Al-Haythami. Kemudian juga dinilai sahih oleh Al-Hafidh Al-Haythami ya, ini muridnya. Kemudian dalam riwayat lain ya, Al-Hafidh Al-Haythami ini anaknya Al-Hafidh Al-Iraqi. Kemudian juga dinilai sahih oleh Al-Hafidh Al-Munziri, juga dinilai sahih oleh Al-Hafidh As-Suyuti, dan juga dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kalau di dalam riwayat At-Tirmizi jamaah sekalian bunyinya seperti ini. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga Firdaus. Kedua tepinya terbuat dari emas. Sama ya. Kedua tepinya terbuat dari emas. Dan jalurnya di atas mutiara dan batu mulia. Cuma sekalian. Jadi di dasarnya sungai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar ini ya jemaah sekalian, itu di dasarnya banyak mutiara-mutiara dan batu mulia. Terus debunya itu dari minyak kasturi. Debu yang ada di telaga Al-Kautsar itu ternyata ya dari minyak kasturi. Ya ini kalau di riwayat At-Tirmizi. Kalau tadi di riwayat Ibnu Majah itu dari misk yang paling wangi, ya sama. Kasturi itu adalah minyak yang paling wangi. Misk juga sama ya, dia adalah kasturi. Kemudian dan airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Kalau ini redaksi di dalam Sunan At-Tirmizi. Untuk itu jamaah sekalian,
Apa iya kita nggak mau tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya surga Firdaus? Tentunya tidak, mungkin tidak. Kita semuanya pasti memiliki keinginan yang besar untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya judul kajian Ustadz ini, part 1, 2, 3 dan seterusnya ini disebut dengan surga yang dirindukan. Karena semua orang yang ada di dalam alam semesta ini, semua muslim yang berada di alam semesta ini pasti merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti menginginkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya surga Firdaus. Jemaah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah. Untuk itu jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sungguh kenikmatan surga Firdaus itu banyak sekali. Ini Ustadz baru menerangkan sungai-sungainya jamaah sekalian. Belum bagaimana makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang ada di surganya Allah, yakni khususnya surga Firdaus. Belum lagi bangunan-bangunan yang berada di surganya Allah, yakni khususnya surga Firdaus. Belum lagi pepohonan-pepohonan termasuk pohon bidara. Pohon bidara itu ada di surga Firdaus, tapi bidaranya jamaah sekalian tidak berduri. Kalau pohon bidara di dunia itu kan berduri. Kalau di surga pohon bidara itu tidak berduri. Begitu pula ya, belum lagi nanti Ustadz akan menerangkan bagaimana buah-buahan yang berada di surganya Allah, yakni khususnya surga Firdaus. Belum lagi jemaah sekalian bagaimana bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari-bidadaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita, melebihi kecantikan-kecantikan wanita-wanita dunia. Masya Allah. Belum lagi para bidadari-bidadari yang sangat ganteng-ganteng, melebihi kegantengan ya laki-laki yang tertampan di dunia, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Sungguh Allah menciptakan surga dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan agar memacu kita untuk mau memasuki surganya. Agar memotivasi kita, agar kita mau menjauhi larangan-larangan Allah. Dan agar berharap kita konsisten menebarkan kebaikan. Dan berharap agar kita konsisten dalam melakukan perbuatan kebajikan. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Kita lanjutkan ke part yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.